Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan bahagia ya meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita akan pelajari tentang kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Pembelajaran ini ada di kelas 4, tema 5, subtema 1. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini menyenangkan dan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Apa saja ya yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama ada kerajaan bercorak Hindu. Yang kedua ada kerajaan bercorak Buddha. Dan yang ketiga adalah pahlawan yang berjasa pada kerajaan Hindu dan Buddha. Sudah siap belajar anak-anak? Harus siap. Oke, yang pertama kalian perhatikan dulu gambar yang Ibu tampilkan. Gambar apakah ini? Ya, betul sekali anak-anak. Ini adalah gambar peta Indonesia. Nah, kerajaan Hindu dan Buddha itu tersebar di seluruh Indonesia anak-anak. Contohnya ada kerajaan Sriwijaya yang berada di Palembang. Raja yang terkenal ialah Bala Putra Dewa. Kemudian ada kerajaan Tarumanegara yang berada di Bogor. Raja yang terkenal ialah Purnawarman. Dan ada kerajaan Majapahit yang terdapat di Jawa Timur. Raja yang terkenal ialah Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang kerajaan ini dan kerajaan yang lain. Yang pertama, kerajaan bercorak Hindu, ada kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Nah, ini gambar kerajaannya. Raja yang berjaya waktu itu ialah Mulawarman. Peninggalannya berupa prasasti Yupa, kalung Ciwa, dan pedang Sultan Kutai. Nah, prasasti ini anak-anak merupakan batu yang terdapat pesan-pesan di dalamnya. Pesan itu diukir di batu. Biasanya bahasa yang digunakan ialah bahasa Sangsekerta. Selanjutnya ada kerajaan Tarumanegara yang letaknya ada di Bogor, Jawa Barat. Nah, ini gambar kerajaannya. Dan ini ialah prasasti anak-anak. Nah, ini yang Ibu maksud prasasti tadi. Raja yang berjaya ialah Purnawarman. Peninggalannya prasasti kebun kopi. Nah, ini namanya prasasti kebun kopi. Ada prasasti Tugu dan prasasti Jambu. Kemudian ada kerajaan Singosari. Nah, ini ada di kota kita anak-anak, tepatnya di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Siapa yang pernah kesini? Ayo. Bagus sekali ya anak-anak. Nah, raja yang berjaya ialah Ken Arok dan peninggalannya ialah Candi Singosari ini anak-anak. Nah, kemudian ada peninggalan kerajaan bercorak Hindu. Peninggalannya yaitu adalah Candi Prambanan yang letaknya di Yogyakarta, Jawa Tengah. Nah, ini biasanya sebagai destinasi wisata bagi turis dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada kerajaan Majapahit yang letaknya di Jawa Timur. Nah, raja yang berjaya saat itu ialah Hayam Wuruk. Peninggalannya ada Situs Trowulan, Candi Tikus, dan Candi Suku. Nah, ini gambarnya, salah satu peninggalannya kerajaan Majapahit. Selanjutnya, kerajaan bercorak Buddha. Ada kerajaan Sriwijaya. Nah, letaknya ini ada di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, ini gambar kerajaannya. Raja yang berjaya pada saat itu ialah Bala Putra Dewa yang tadi sudah Ibu singgung di peta Indonesia tadi. Peninggalannya ada Candi Muara Takus, Candi Muaro Jambi, dan prasasti Kota Kapur. Selanjutnya ada kerajaan Mataram kuno yang terletak di Jawa Tengah. Nah, ini gambarnya. Raja yang berjaya ialah Sanjaya. Peninggalannya ialah Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Sewu. Nah, ini adalah gambar Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Ya, besar sekali dan indah sekali ya anak-anak. Nah, ini dinyatakan sebagai warisan situs dunia oleh UNESCO anak-anak. Jadi,
banyak orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia untuk melihat Candi Borobudur ini anak-anak. Jadi kita harus bangga ya terhadap peninggalan yang ada di negara kita. Nah, tadi ada Gajah Mada ya, yaitu patih dari Hayam Wuruk. Ada fakta menarik dari Gajah Mada. Yang pertama, Gajah Mada adalah seorang panglima perang yang tokoh penting di zaman Kerajaan Majapahit. Kemudian Gajah Mada ini memiliki keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Gajah Mada juga mengucapkan sumpah palapa, yaitu janji bahwa dia tidak akan memakan buah palapa sebelum menguasai Pulau Nusantara. Ada yang tahu nggak bagaimana bentuknya buah palapa itu? Nah, seperti ini anak-anak, bulat seperti bola. Katanya rasanya ini pahit anak-anak, sehingga dia tidak akan makan buah ini sebelum menguasai Pulau Nusantara. Kesimpulan pada pembacaan hari ini, yang pertama, kerajaan Hindu-Buddha tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian, setiap kerajaan memiliki peninggalan seperti candi dan prasasti. Kita harus menjaga dan merawat peninggalan kerajaan tersebut agar tidak rusak dan diakui oleh negara lain. Oleh karena itu, kita harus melestarikannya ya anak-anak. Jangan sampai negara lain itu mengklaim atau mengatakan bahwa itu adalah peninggalan kerajaannya, baru kita bela. Jadi mulai sekarang kita harus menjaga dan merawat peninggalan kerajaan tersebut. Pesan moral pada hari ini, ada pepatah dari Pangeran Diponegoro. Sadumuk batuk, sanyari bumi ditohi tekan pati. Artinya, sejari kepala, sejengkal tanah, dibela sampai mati. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Ibu akhiri ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Dadah.